Masih di Ayus Pagi, pemirsa, relawan dan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta merayakan Idul Fitri dengan menggelar sholat Id dan halal bihalal. Ini bertujuan untuk bersyukur atas perlindungan Tuhan di tengah pandemi corona. Perayaan Idul Fitri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta berlangsung khidmat. Para relawan dan tenaga medis yang bertugas 24 jam bersyukur dapat merayakan Idul Fitri meski tahun ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Dari RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, tim Kobra mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tim Kobra, ini adalah upaya kita untuk mensyukuri nikmat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa di sela-sela kita menangani pasien-pasien Covid ini, teman-teman kami di dalam sana dan kami semua masih bisa melaksanakan kegiatan ibadah puasa, masih bisa melaksanakan tadarus di dalam sana, masih bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah di dalam sana, dan alhamdulillah kami semua sehat. Usai sholat Id, para relawan dan tenaga medis menggelar halal bihalal untuk mensyukuri perlindungan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 bagi mereka yang bertugas dengan maksimal. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Sandu Santo, iNews melaporkan. Meski terus berjuang merawat pasien corona, namun sejumlah tenaga kesehatan tetap merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mereka merekam ucapan selamat lebaran untuk masyarakat dan berharap pandemi COVID-19 di tanah air segera berakhir. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat, semoga virusnya segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan dan teman saya Gary dari Pasuruan Edelweiss dan teman-teman Edelweiss RSU Kabupaten Tangerang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar walillah. Ya, pemirsa, penularan kasus corona di Indonesia masih terjadi. Hari ini sejumlah pasien positif corona di Indonesia menjadi 22.271 orang, 1.372 diantaranya meninggal dunia, sementara 5.402 dinyatakan sembuh. Saudara-saudara, hari ini konfirmasi COVID-19 positif yang kita dapatkan sebanyak 526 orang, sehingga totalnya menjadi 22.271 orang. Kasus sembuh 153 orang pada hari ini, sehingga total menjadi 5.402 orang. Sementara kasus meninggal 21 orang sehingga totalnya menjadi 1.372 orang. Sudah 404 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Oleh karena itu pekerjaan kita masih cukup berat. Karena kami masih melakukan pemantauan di seluruh wilayah di tanah air ini pada orang-orang yang perlu kita pantau sebanyak 42.551 orang. Sementara pasien dalam pengawasan yang saat ini masih tetap kita awasi adalah 11.389 orang. Saudara-saudara, gambaran inilah yang kemudian kami sampaikan sekali lagi bahwa proses penularan masih saja terjadi. Masih ada orang tanpa gejala atau sumber penularan penyakit yang masih berada di tengah-tengah masyarakat. Dan masih ada
masyarakat yang rentan untuk tertular ini, karena masih melaksanakan kontak dekat, karena masih melaksanakan kegiatan berkerumun, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, tidak rajin mencuci tangan. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa kasus ini masih saja terus terjadi dari hari ke hari. Sementara itu, pemirsa, 5 pedagang di Pasar Antri, Cimahi dinyatakan positif corona usai menjalani swab test pada Minggu pagi. Akibatnya pasar ditutup selama 14 hari untuk sterilisasi. Mobil pemadam kebakaran Kota Cimahi melakukan disinfeksi ke Pasar Antri setelah 5 pedagang dinyatakan positif corona berdasarkan hasil swab test. Kelima pedagang sebelumnya ikut jalani tes swab pada 15 Mei lalu dan hasilnya keluar hari ini. Selain disemprot disinfektan, pasar juga ditutup selama 14 hari untuk sterilisasi. Kaitan dengan hasil swab beberapa hari yang lalu, hasil dari beberapa orang yang diuji sampel swab ditemukan ada 5 kasus positif, 3 diantaranya warga Kota Cimahi dan 2 dari Bandung Barat. Nah, sehubungan dengan itu maka kami dengan pihak pasar berencana untuk sementara pasar dinonaktifkan dahulu selama 14 hari ke depan. Dan pada saat ini kita sudah mulai mensterilkan dengan penyemprotan desinfektan oleh Satpol PP dan BNPB atau dari BPBD. Dari total keseluruhan pedagang di Pasar Antri yang mencapai 800 pedagang, hanya 51 pedagang yang ikut dalam swab test massal untuk mengetahui penyebaran kasus corona di Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejak pandemi COVID-19 terjadi di tanah air, masker telah menjadi sebuah kebutuhan utama masyarakat beraktivitas. Di tengah tingginya permintaan, penjahit pakaian di Cilacap, Jawa Tengah menciptakan masker cantik yang tidak hanya bisa dipakai melindungi diri, tapi juga mempercantik diri. Masker saat ini menjadi pelengkap utama aktivitas masyarakat di masa pandemi corona. Masker cantik sebagai aksesoris saat ini juga diburu warga, apalagi saat Hari Raya Idul Fitri. Seorang penjahit pakaian di Cilacap, Jawa Tengah menangkap peluang usaha dengan beralih profesi menjadi pembuat masker. Pesanan produksi masker cantik melonjak drastis semenjak bulan Ramadan hingga Hari Raya Lebaran. Masker cantik dibanderol dengan harga mulai Rp35.000 hingga Rp50.000 per buahnya, tergantung tingkat kerumitannya. Pesanan alhamdulillah banyak, sampai saya ibaratnya kewalahan kalau dibilang kewalahan. Karena di sini tuh kalau mungkin masker biasa cepat Pak, tapi kalau masker cantik itu memang harus perlu waktu karena merangkai bunga, merangkai untuk aksesorisnya gitu loh Pak. Di tengah pandemi corona, banyak usaha yang bangkrut bahkan berhenti beroperasi. Namun dengan kreativitas dan ketekunan, memproduksi masker cantik merupakan salah satu cara agar usaha menengah dapat bertahan di saat pandemi corona. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan.